Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winitri Astuti dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang identifikasi dan pengukuran resiko. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian identifikasi resiko. Identifikasi resiko merupakan hal pertama yang harus dilakukan sebelum pengukuran resiko. Nah, yang kedua itu ada langkah-langkah yang dilakukan dalam mengidentifikasi resiko. Yang pertama itu dilakukan adalah resiko perlu diidentifikasi. Lalu yang kedua, kita perlu mempelajari karakteristik risiko serta melakukan evaluasi. Dan yang ketiga, pemahaman terhadap karakteristik yang baik akan memanfaatkan untuk merumuskan metode yang tepat untuk mengelola risiko. Dan yang selanjutnya yaitu memfokuskan pada risiko yang paling relevan atau yang mempunyai dampak yang paling besar dan probabilitas yang besar bagi perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu mengidentifikasi sumber-sumber risiko. Sumber-sumber risiko di lingkungan sekitar kita, contohnya yang pertama itu lingkungan fisik, yaitu bangunan yang dimakan usia sehingga menjadi rapuh, sungai yang menyebabkan banjir, gempa bumi, badai, dan topan. Selanjutnya lingkungan sosial, contohnya itu ada kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik dengan masyarakat lokal, dan perampokan. Yang ketiga lingkungan politik, contohnya itu perubahan perundang-undangan, perubahan aturan, konflik antar negara yang mendorong produk perusahaan. Lalu lingkungan legal, contohnya itu ada gugatan karena gagal memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada kecelakaan kerja, contohnya itu kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer. Selanjutnya lingkungan ekonomi, contohnya itu seperti adanya kelesuan ekonomi, inflasi yang tidak terkendali, dan lain-lain. Seperti itu. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Selanjutnya ada teknik pengukuran risiko. Yang pertama, adanya pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas atau kemungkinan. Digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi kemungkinan dari kejadian atau hasil spesifik, diukur dengan rasio dari kejadian atau hasil yang spesifik terhadap jumlah kemungkinan kejadian atau hasil. Nah, jadi probabilitas ini dilambangkan dengan angka dari 0 dan 1. Nah, dengan 0 ini menandakan kejadian atau hasil yang tidak mungkin, dan 1 itu menandakan kejadian atau hasil yang pasti. Nah, konsepnya itu dengan konsep mengenai sample space atau lingkup kejadian dan event suatu kejadian atau peristiwa. Sample space merupakan suatu set dari kejadian tertentu yang diamati. Nah, contohnya itu jumlah kecelakaan mobil di wilayah tertentu selama satu periode. Nah, suatu set S bisa terdiri dari beberapa segmen atau subset atau event atau set E yang biasa disingkat. Nah, kalau set E itu contohnya itu jumlah kecelakaan mobil di atas terdiri dari segmen mobil pribadi dan mobil penumpang umum. Yang kedua, adanya pengukuran risiko dengan nasional risiko. Nah, diukur berdasarkan nilai exposure atau objek yang rentan terhadap risiko. Nah, contohnya itu pengukuran risiko kredit dengan metode nasional. Nah, jika perusahaan meminjamkan uang kepada pihak lain senilai contohnya itu 2 miliar, maka besaran risiko kredit berdasarkan pendekatan nasional adalah tetap sama 2 miliar juga gitu. Terus yang ketiga ada pengukuran risiko dengan sensitivitas risiko, yaitu diukur berdasarkan
seberapa sensitif suatu exposure atau objek yang rentan terhadap resiko terhadap perubahan faktor tertentu. Nah, contohnya itu risiko aset keuangan atau sekuritas yang diukur berdasarkan sensitivitas tingkat pengembalian aset yang bersangkutan terhadap perubahan tingkat pengembalian pasar. Nah, ukuran ini dikenal sebagai beta pasar. Nah, contoh yang lainnya itu yaitu mengukur sensitivitas laba operasi. Nah, yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu tentang jenis pengukuran risiko. Di sini ada dua jenis, yaitu yang pertama itu pengukuran kegawatan kerugian. Nah, untuk mengetahui beberapa besaran nilai kerugian yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Lalu yang terakhir itu pengukuran frekuensi kerugian. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peristiwa yang kejadiannya menimbulkan atau menyebabkan langsung kerugian seperti itu. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.